Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horor romansa Spring tahun 2014. Film ini ceritanya tentang seorang pria yang punya pacar mutan mengerikan. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Kalian aturlah dulu posisi nonton yang enak, biar mantap dengar ceritanya ya kan? So stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film, seorang pria bernama Evan lagi duduk sambil natap mamanya yang sakit-sakitan di tempat tidur. Terus mamanya bangun, nyapa Evan. Mereka ngobrol sebentar sambil pegangan tangan. Tapi nggak berapa lama, kemudian mamanya meninggal. Habis itu kita nengok Evan lagi sedih kali. Duduk di bar setelah baru aja makamin mamanya. Ternyata Evan kerja di bar itu juga. Tapi karena lagi dalam keadaan berduka, temennya yang jagain shiftnya dulu. Waktu Evan lagi ngobrol sama temannya si Tommy, tiba-tiba ada cewek yang marah-marah dan nendang mesin rokok di bar itu. Pas Evan mau ke toilet, dia nggak sengaja nabrak pacarnya si cewek yang pemarah tadi. Dan cowok itu ternyata juga temperamental. Dia mulai kasar sama Evan. Si Tommy langsung ikutan adu mulut dan nyuruh dia berhenti gangguin Evan. Tapi cowok itu malah mau mukul Tommy pakai botol bir. Karena nggak mau nengok temannya celaka, Evan langsung nyerang cowok itu dan gebukin dia sampai babak belur. Gak mau anak orang sampai mati, Tommy buru-buru narik Evan keluar dari bar. Gak lama kemudian, bartender ngasih tahu ke Evan kalau bos baru aja mecat dia gara-gara baku hantam tadi. Katanya si cowok yang digebukin itu sampai harus manggil polisi. Waktu mereka berdua lagi duduk di luar rumah Evan, si cowok tadi tiba-tiba lewat pakai mobil dan ngancam bakal balas dendam. Evan bilang si cowok pasti bakal lapor polisi dan mungkin bakal balik lagi bawa orang-orang buat gebukin dia. Si Tommy cuma bilang, udah pastiin aja semua pintu rumah kau dikunci. Abis itu dia pun pulang. Besok paginya polisi ngetok-ngetok pintu rumah Evan. Ngerasa hidupnya makin berantakan, Evan langsung beli tiket pesawat paling cepat dan kabur dari California ke Italia. Sesampainya di negara itu, dia cuma jalan-jalan gak jelas. Malamnya dia ketemu dua turis di klub. Mereka langsung akrab. Evan mulai sering nongkrong bareng mereka. Di suatu hari pas mereka lagi jalan, Evan sadar ada cewek cantik yang nengokin dia. Terus pas dia duduk di kafe, dia nengok cewek itu lagi. Evan nyamperin dia di dekat kasir, ngajak ngobrol basa-basi. Tapi si cewek ini tuduh poin kali. Dia langsung ngajak Evan untuk pergi bareng. Gak langsung terima tawarannya, si Evan ngajak dia buat minum dulu bareng temennya. Tapi cewek itu bilang dia cuma mau sama Evan aja. Karena curiga, Evan nolak, tapi sambil bilang kalau dia sebenarnya pengen ngajak dia keluar. Si cewek jawab dia nggak punya pacar, terus langsung pergi. Setelah beberapa hari, dua teman turis Evan balik ke negara asal mereka. Mereka sempat ngajak Evan buat ikut, tapi karena duit Evan pas-pasan, dia jadinya nggak bisa ikut. Biar ada duit pegangan, Evan mulai nyari kerja dan akhirnya nemu selebaran yang nuntun dia ke petani tua bernama Angelo yang butuh orang buat bantu di ladang. Gak cuma dapat kerja aja, ternyata Angelo ngasih Evan makan dan juga tempat tinggal. Waktu mereka lagi makan, Evan nengok foto wanita dan nanya itu siapa. Angelo bilang itu foto bininya yang udah meninggal karena kecelakaan mobil. Dia kemudian ngajak bersulang buat para wanita hebat dan akhirnya minum bareng. Di hari berikutnya, waktu Evan lagi jalan-jalan dekat situ, dia ketemu lagi sama cewek asing kemarin dan langsung lari ngejar. Mereka ngobrol dan cewek itu ngenalin diri, namanya Lucy. Mereka masuk ke museum dan nengok lukisan bareng. Lucy bilang kalau dia seorang ilmuwan. Kemudian dia nunjuk ke lukisan cewek bermata dua warna dan nanya pendapat Evan. Evan bilang cewek itu cantik dan Lucy pun senang dengar itu. Kemudian mereka duduk bareng di luar, ngobrol soal negara yang pernah dikunjungi. Lucy cerita dia pernah ke Meksiko sama mantan. Pas Evan nanya lebih dalam, Lucy bilang mantannya itu nyebelin, tapi romantis dan seru diajak minum wine. Dengan cepat, Evan langsung ngajak dia minum wine. Tapi Lucy malah ngasih dia pulpen dan kertas, nyuruh dia nulis surat cinta dulu. Evan nurut dan setelah baca surat itu, Lucy senyum dan akhirnya mau diajak minum. Di malam itu mereka ngobrol sambil banyak minum. Terus Lucy ajak Evan ke pantai. Setelah waktu yang menyenangkan, mereka mesen kamar buat main kuda-kudaan. Di saat Evan ngeluarin balon, gak taunya Lucy langsung ambil dan buang balon itu. Waktu mereka udah tidur ya kan, muka Lucy tiba-tiba berubah. Pembuluh darahnya muncul di pipi. Secara mendadak dia berubah jadi makhluk kurus yang seram kali. Jalannya kayak orang pincang.
Pas ditengok ada kucing, dia langsung nyamperin dan makan kucing itu. Di keesokan pagi saat Evan terbangun, Lucy udah nggak ada. Ya tentu aja dia jadi kecewa. Di saat Evan lagi kerja di ladang, rupanya si Lucy udah balik ke rumahnya. Dia lagi pakai lensa buat nutupin matanya yang ternyata beda warna. Kulitnya tampak melepuh. Dia panik dan langsung nyuntik dirinya pakai cairan misterius. Abis itu dengan cepat kulitnya langsung sembuh. Gak sengaja Evan ketemu lagi dengan Lucy di toko es krim. Waktu dia nyoba ngajak ngobrol, Lucy bilang kalau dia nggak ingat siapa Evan. Tapi ternyata itu cuma candaan aja. Mereka saling ketawa dan jadi dekat lagi. Waktu Evan mau beli rokok, dia tanya ke Lucy apa dia perokok. Lucy bilang cuma kadang-kadang aja. Evan bilang kalau dia perokok berat, tapi dia bakal berhenti kalau Lucy mau ketemuan lagi dengannya. Dengan bijak, Lucy bilang jangan berubah demi orang lain. Di malam harinya, Lucy ngajak Evan ke rumahnya dan masakin makan malam. Si Evan nengok di ruang tamu ada sepasang kelinci. Dan Lucy bilang kalau itu kelinci yang dia selamatin dari lab tempat kerjanya. Pas Evan lagi muterin musik di HP Lucy, dia nemu ada banyak lagu dalam bahasa asing. Lucy bilang kalau dia bisa banyak bahasa, termasuk bahasa kuno dari Latin dan Yunani. Waktu mereka lagi duduk di sofa ya kan, paha Lucy mendadak mulai melepuh kumat lagi. Dia buru-buru masuk ke kamar mandi. Kemudian si Evan keliling rumah. Dia nengok-nengok ada banyak gambar tentang evolusi reptil. Gak disangka di kamar mandi ternyata Lucy udah berubah lagi jadi makhluk mengerikan. Dengan cepat dia langsung nyuntik dirinya sendiri, lalu balik ke bentuk manusia lagi. Gak berapa lama dia balik ke ruang tamu pas Evan lagi ngisi sup ke mangkok. Besok paginya Evan pamit mau kerja dulu. Sebelum pulang di kamar mandi dia nengok ada suntikan dan dia jadi mulai curiga. Waktu Evan udah selesai dari kerjaannya, dia nemuin domba mati di dekat ladang Angelo. Di malam harinya Evan ketemu lagi sama Lucy. Dia langsung nanya soal suntikan yang ada di kamar mandinya. Si Lucy langsung bilang dia nggak pakai narkoba, itu cuma buat kondisi medisnya. Kemudian Lucy balik nanya tentang keluarganya. Tapi Evan gak mau cerita dan malah ngeles ngajak foto bareng. Tapi yang anehnya, muka Lucy di foto kelihatan aneh kali. Karena Evan gak mau nyeritain tentang keluarganya, Lucy jadi kesal dan langsung pergi ninggalin. Evan nyusul dia ke danau dan minta maaf. Si Lucy ngerasa kayak gak dihargain. Padahal mereka udah deket, tapi dia gak tahu tentang keluarga Evan. Akhirnya Evan jujur. Dia cerita kalau bapaknya meninggal karena serangan jantung, mamanya kena kanker, dan baru aja meninggal minggu lalu. Dengan lembut, Lucy meluk kepala Evan ke pangkuannya. Kemudian Evan minta giliran Lucy juga nyeritain rahasianya. Dengan ngeberaniin diri, akhirnya Lucy buka softland dan ngasih tengok kalau matanya beda warna. Evan bilang matanya cantik, jadi seterusnya nggak usah ditutupin. Di keesokan hari setelah Lucy selesai ngambil sampel air liur dari pasien, pria itu bilang ada bau busuk yang menyengat. Lucy nyium badannya sendiri dan sadar kalau ketiaknya mulai membusuk kumat lagi. Panik karena kehabisan suntikan, dia masuk ke goa tersembunyi bawa kelinci dan ngelakuin ritual. Dia berubah lagi jadi makhluk yang mengerikan, ngebunuh kelinci, nulis simbol-simbol aneh di dinding bebatuan. Tapi tubuhnya belum sembuh sepenuhnya. Dia frustasi, lalu makan daging kelinci itu lagi dengan sadis. Di malam harinya, Evan datang ke rumah Lucy. Tapi dia bilang lagi capek dan gak bisa keluar. Sebagai pacar yang baik, dikasih bantal dan selimut. Kemudian mereka nonton bareng aja di rumah. Besoknya Evan beli buku di museum. Dia nengok ada buku tentang cewek bermata dua warna. Dia jadi ingat Lucy dan akhirnya beli buku itu buat hadiah. Pas mereka ketemu, Lucy senang dan minta Evan tanda tanganin bukunya. Sebagai balasan, Lucy ngajak Evan ke tempat rahasia, goa tersembunyi dengan air yang tampak bersinar. Dia bilang itu karena pantulan cahaya matahari. Dan beberapa patung yang ada di museum juga berasal dari dalam goa ini. Saat lagi di kafe, Lucy tersadar penyakit kulitnya kumat lagi. Dia langsung pamit dengan alasan besok kerja pagi dan buru-buru pergi dari sana. Gak taunya waktu lagi di jalan sepi, ada cowok asing yang ngikutin. Dia nawarin duit buat main kuda-kudaan. Pas dia ngangkat rok Lucy dan nengok sisik di kakinya, mendadak Lucy berubah jadi makhluk reptil dan langsung nyerang dia. Besoknya mayat cowok itu udah ada di batu pinggir laut. Waktu Evan datang ke rumahnya, Lucy bilang bukan waktu yang tepat buat ketemu sekarang. Tapi pas dia nengok ada polisi imigrasi dekat situ, akhirnya Lucy biarin Evan masuk biar dia nggak kena masalah.
Di dalam, Lucy bilang hubungan mereka terlalu cepat dan dia harus fokus sama urusan pribadinya. Jadi mereka nggak bisa ketemuan lagi. Si Evan bilang kalau dia udah jatuh cinta dan minta jangan diakhiri gitu aja. Percuma ngomong panjang lebar, si Lucy tetap nyuruh dia pergi. Jadi mau nggak mau dengan patah hati dan kebingungan, akhirnya Evan pergi dari rumah itu. Besok harinya, Evan pamit ke Angelo. Dia ngucapin terima kasih untuk kesempatan kerja di ladangnya. Tapi pas ditengok ada polisi imigrasi, Evan langsung segera pergi kabur dari situ. Karena nggak punya tempat tujuan lagi, dia nekat balik ke rumah Lucy. Tapi nggak disangka dari luar dia nengok ada darah yang berselemak di mana-mana. Evan langsung dobrak pintu dan dengan terkejut batin dia nengok makhluk bertentakel pakai baju Lucy yang lagi nyari suntikan. Walaupun lagi ketakutan kali, Evan nekat nyuntik makhluk itu dan nggak taunya makhluk itu berubah jadi Lucy. Setelah keadaan tenang, Evan nanya apa yang sebenarnya terjadi. Si Lucy akhirnya ngaku kalau dia adalah makhluk mutan berusia 2000 tahun. Semua gambar cewek bermata dua warna di museum itu sebenarnya adalah dia. Setiap 20 tahun sekali saat musim semi, dia hamilin dirinya sendiri. Dan tubuhnya beregenerasi jadi orang baru lewat embrio yang tumbuh di dalam badannya. Makanya itu, dia sengaja nggak pakai balon waktu main sama Evan, biar dia bisa hamilin diri. Ngedengar semua hal aneh itu, ya tentu aja ngebuat Evan kaget dan butuh waktu untuk berpikir. Gak sengaja dia nengok Angelo nangis sambil megang foto istrinya di depan gereja. Evan jadi sadar dia juga bakalan kehilangan orang yang dia cintai. Gak mau hal itu terjadi padanya, Evan nyamperin Lucy. Dia bilang pengen tahu lebih banyak. Lucy pun kemudian lanjutin ceritanya. Dari hamil sampai badannya berubah total butuh 7 hari. Sekarang sisa waktunya tinggal 24 jam lagi. Apalagi stok obatnya udah habis. Tapi kalau dia jatuh cinta, hormon cinta bakal cegah embrio diambil alih dari badannya dan dia bakal jadi manusia biasa. Evan nanya apa dia jatuh cinta sama dirinya. Lucy jawab enggak. Dia juga bilang gak akan lepasin keabadiannya buat siapapun. Si Evan minta habiskan 24 jam terakhirnya sama-sama. Awalnya Lucy nolak karena takut nyakitin dia saat transformasi. Tapi Evan tetap mohon-mohon. Karena hatinya tersentuh dengan perkataan-perkataan yang tulus, mereka akhirnya pergi ke berbagai tempat. Lucy cerita soal sejarah hidupnya. Kemudian tempat terakhir mereka pergi ke reruntuhan Pompeii tempat Lucy dilahirkan. Di saat waktunya udah habis, Lucy mulai ngerasa mau berubah. Evan mohon jangan berubah dulu. Lucy bilang dia nggak bisa kontrol badannya. Dia minta Evan buat segera pergi. Tapi dia nggak mau dan tetap berada di sampingnya. Lucy tiduran di pangkuan Evan. Dia minta cerita soal keterbatasan hidup manusia. Di saat lagi bercerita, bersamaan terdengar suara-suara retakan perubahan dari badan Lucy. Waktu matahari udah terbit ya kan, Evan ngeberaniin diri nengok ke Lucy. Dan gak disangka dia masih dalam bentuk manusia. Itu artinya dia udah beneran jatuh cinta ke Evan. Sekarang Lucy jadi wanita normal yang bisa bersama Evan seumur hidupnya. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah alur film horor romansa Spring tahun 2014. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah dia bukan sembuh karena keajaiban. Dia sembuh karena ada yang tetap mencintainya, bahkan saat dia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Cih, paten kali ah. Ya udahlah dulu ya tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.